Kisah nyata horor pesugihan warung nasi goreng teri ala kampung. Di sebuah desa kecil yang terletak di daerah Tapanuli, Sumatera Utara, hiduplah seorang wanita muda bernama Lisa. Desa itu dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, dengan hamparan sawah yang luas, bukit-bukit hijau, dan udara yang sejuk. Namun, di balik keindahan alamnya, kehidupan di desa itu sederhana dan keras. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani atau pedagang kecil, termasuk Lisa. Lisa, yang berusia 28 tahun, adalah seorang pedagang nasi goreng teri ala kampung. Warungnya terletak di tepi jalan utama desa, sebuah bangunan kecil yang terbuat dari kayu dengan atap seng yang sudah berkarat. Meski sederhana, warung itu menjadi tempat berkumpulnya warga desa setiap pagi dan sore hari. Nasi goreng teri buatan Lisa terkenal enak, dengan aroma bawang putih yang harum dan rasa pedas yang pas. Namun, meskipun masakannya disukai banyak orang, penghasilan Lisa tetap pas-pasan. Ia hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan seringkali tidak lebih dari itu. Lisa memiliki postur tubuh yang ramping, dengan tinggi sekitar 160 cm. Wajahnya oval, dengan kulit sawo matang yang halus namun terlihat kusam karena kelelahan. Matanya berwarna coklat gelap, seringkali terlihat sayu dan lelah setelah seharian bekerja. Rambutnya hitam pekat, panjang hingga mencapai pinggang, dan selalu diikat rapi ke belakang agar tidak mengganggu saat ia memasak. Lisa jarang memakai perhiasan atau pakaian yang mewah. Ia lebih memilih baju sederhana yang nyaman, seperti kebaya lusuh dan kain sarung yang sudah pudar warnanya. Meskipun penampilannya sederhana, Lisa dikenal sebagai sosok yang tekun, pekerja keras, dan penyabar. Ia bangun setiap pagi sebelum matahari terbit, mempersiapkan bahan-bahan untuk nasi gorengnya, dan mulai berjualan sejak pukul 6 pagi hingga malam hari. Lisa jarang mengeluh, meskipun tubuhnya terasa lelah dan tangannya seringkali pegal akibat mengaduk wajan besar sepanjang hari. Ia melakukan semua ini demi menghidupi keluarganya. Lisa tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah. Ibunya, bernama Siti, berusia 65 tahun dan sudah tidak bisa bekerja lagi karena sering sakit-sakitan. Tubuhnya semakin lemah, dan ia seringkali harus berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Adik Lisa, Rudy, berusia 15 tahun, adalah seorang anak yang cerdas dan rajin belajar. Namun, biaya sekolahnya menjadi beban tersendiri bagi Lisa. Setiap bulan, ia harus mengeluarkan uang untuk membeli buku, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya. Kehidupan mereka pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lisa merasa tertekan dengan keadaannya. Ia sering merenung di malam hari, memikirkan cara untuk memperbaiki nasibnya. Ia ingin hidup lebih baik, lebih makmur, dan tidak lagi bergantung pada penghasilan kecil dari warung nasi gorengnya. Ia ingin bisa memberikan kehidupan yang layak untuk ibunya dan membiayai pendidikan adiknya hingga perguruan tinggi. Namun, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Di desa kecil itu, peluang untuk sukses sangat terbatas. Suatu hari, Lisa mendengar cerita dari tetangganya tentang pesugihan, sebuah ritual untuk mendapatkan kekayaan dengan bantuan makhluk gaib. Awalnya, Lisa merasa ngeri dan tidak percaya. Ia tumbuh besar dengan ajaran agama yang melarang praktik-praktik seperti itu. Namun, semakin ia memikirkan keadaannya, semakin ia tergoda. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pesugihan bisa menjadi jawaban atas semua masalahnya? Mungkinkah ini jalan satu-satunya untuk merubah nasibnya? Di tengah kebimbangannya, Lisa terus bekerja keras setiap hari. Ia tetap bangun pagi, memasak, dan berjualan dengan harapan suatu hari nanti hidupnya akan berubah. Namun, di dalam hatinya, benih keraguan dan keinginan untuk mencoba sesuatu yang berbeda mulai tumbuh. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang tidak ada habisnya, dan ia mulai berpikir bahwa mungkin, hanya dengan cara yang tidak biasa, ia bisa keluar dari situasi ini. Demikianlah kehidupan Lisa, seorang wanita muda yang penuh dengan tekad dan harapan, namun juga dihantui oleh kenyataan pahit yang harus ia hadapi setiap hari.
Ia adalah gambaran dari banyak orang yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan, namun tetap memiliki mimpi untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Dan seperti halnya banyak orang, Lisa akan segera dihadapkan pada pilihan yang akan menentukan nasibnya selanjutnya. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Lisa merasa lelah yang luar biasa. Hari itu, warungnya sepi pengunjung. Hanya beberapa pelanggan setia yang datang, dan penghasilannya sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk membeli bahan baku esok hari. Ia duduk di bangku kayu kecil di depan warungnya, menatap langit yang gelap gulita. Bintang-bintang berkelap-kelip di atas, seolah mengejek kesedihannya. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi rasa dingin itu tidak sebanding dengan kekecewaan yang ia rasakan di dalam hati. Lisa merenungkan keadaannya. Ia merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Setiap hari, ia bekerja keras, tetapi hasilnya selalu sama, pas-pasan, bahkan seringkali tidak cukup. Ia melihat ibunya yang semakin lemah dan adiknya yang membutuhkan biaya sekolah. Ia merasa seperti beban yang harus ia pikul semakin berat, sementara kekuatannya semakin menipis. Tiba-tiba, ia teringat cerita yang pernah ia dengar dari tetangganya, Bu Marni, tentang seorang dukun di desa sebelah yang bisa membantu orang mendapatkan kekayaan melalui pesugihan. Awalnya, Lisa mengabaikan cerita itu. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis, apalagi yang melibatkan pengorbanan. Namun, malam itu, di tengah keputusasaannya, pikirannya mulai tergoda. Ia bertanya-tanya, apakah pesugihan benar-benar bisa menjadi jalan keluar untuknya. Ia memikirkan semua kemungkinan, risiko, dan konsekuensinya. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, tekadnya mulai menguat. Ia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk merubah nasibnya. Keesokan harinya, Lisa memutuskan untuk pergi ke desa sebelah. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, mempersiapkan warungnya dengan cepat, dan meminta tetangganya untuk menjaga warungnya sementara ia pergi. Ia mengenakan baju sederhana, sarung, dan kerudung untuk menutupi rambutnya yang panjang. Ia juga membawa sedikit uang untuk ongkos dan sesaji yang mungkin diperlukan. Perjalanan ke desa sebelah tidak mudah. Lisa harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer melewati jalan setapak yang berbatu dan melewati hutan kecil. Udara pagi yang sejuk membasahi kulitnya, tetapi ia terus berjalan dengan tekad yang kuat. Setelah beberapa jam, ia akhirnya tiba di desa itu. Desa itu terlihat lebih sepi dan misterius dibandingkan desanya sendiri. Rumah-rumah kayu yang tua dan sedikit terpencil menambah kesan angker. Lisa bertanya-tanya kepada beberapa warga tentang keberadaan dukun itu. Awalnya, mereka ragu untuk memberitahunya, tetapi setelah Lisa menjelaskan tujuannya dengan sungguh-sungguh, salah seorang warga akhirnya menunjukkan arah ke rumah dukun itu. Rumah itu terletak di ujung desa, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rimbun. Suasana di sekitarnya sangat sunyi, seolah-olah alam sendiri menghormati keberadaan tempat itu. Lisa mendekati rumah itu dengan hati berdebar. Rumah itu kecil, terbuat dari kayu yang sudah tua dan lapuk. Atapnya ditutupi oleh daun rumbia yang kering, dan di depan rumah terdapat beberapa patung-patung kecil yang terlihat menyeramkan. Lisa menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka perlahan, dan seorang pria tua muncul di hadapannya. Pria itu adalah Mbah Suro, seorang dukun yang terkenal di desa itu. Ia berusia sekitar 60 tahun, dengan tubuh yang kurus dan bungkuk. Wajahnya keriput, dengan mata yang tajam dan menembus seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa Lisa. Rambutnya putih dan jarang, terurai panjang hingga ke bahu. Ia mengenakan baju lusuh berwarna hitam dan kain sarung yang sudah pudar. Tangannya yang kurus memegang sebuah tongkat kayu yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Mbah Suro menyambut Lisa dengan senyum misterius. "Kau datang karena ingin kaya, bukan?" Tanyanya dengan suara serak namun penuh wibawa. Lisa terkejut, tetapi ia mengangguk perlahan. Ia merasa seolah-olah Mbah Suro sudah tahu maksud kedatangannya bahkan sebelum ia mengatakannya. Lisa dipersilakan masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu gelap dan dipenuhi dengan benda-benda mistis.
Ada patung-patung kecil, lilin yang menyala, dan kain-kain berwarna hitam yang tergantung di dinding. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara, membuat Lisa merasa sedikit pusing. Mbah Suro memintanya duduk di sebuah tikar tua yang terletak di tengah ruangan. Dengan suara gemetar, Lisa menceritakan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Ia menjelaskan kesulitan hidupnya, ibunya yang sakit-sakitan, dan adiknya yang membutuhkan biaya sekolah. Mbah Suro mendengarkan dengan seksama, matanya yang tajam tidak pernah lepas dari wajah Lisa. Setelah Lisa selesai bercerita, Mbah Suro terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, dengan suara yang tenang namun penuh makna, ia berkata, pesugihan yang kau inginkan memerlukan tumbal. Kau harus siap memberikan sesuatu yang sangat berharga. Lisa merasa ngeri mendengar kata, tumbal. Hatinya berdebar kencang, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia bertanya dengan suara hampir berbisik, apa yang harus saya berikan? Mbah Suro menjawab dengan tegas, kau harus memberikan nyawa seseorang yang kau cintai. Lisa terdiam, pikirannya kacau. Ia tidak tega memberikan nyawa orang yang dicintainya, tetapi di sisi lain, ia sangat ingin merubah nasibnya. Ia memandang Mbah Suro dengan mata penuh kebimbangan, mencoba mencari jawaban yang tidak ia temukan. Mbah Suro tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menatapnya dengan tatapan yang dalam, seolah-olah menunggu keputusan Lisa. Akhirnya, Lisa mengangguk perlahan, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan dan keraguan. Ia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk merubah hidupnya. Mbah Suro tersenyum dingin, lalu berkata, kembalilah besok malam, dan kita akan melakukan ritualnya. Lisa pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena akhirnya menemukan jalan untuk merubah nasibnya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ketakutan akan konsekuensi yang harus ia hadapi. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah ia sanggup memberikan nyawa seseorang yang dicintainya? Namun, tekadnya sudah bulat. Ia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Malam itu, Lisa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ritual yang akan dilakukan besok malam, dan siapa yang akan menjadi tumbal. Ia merasa terjebak dalam dilema yang besar, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia telah mengambil langkah pertama menuju sebuah keputusan yang akan merubah hidupnya selamanya. Setelah pertemuan dengan Mbah Suro, Lisa pulang dengan perasaan campur aduk. Hatinya dipenuhi oleh ketakutan, keraguan, dan sedikit harapan. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan kata-kata Mbah Suro tentang tumbal yang harus ia berikan. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari siapa yang akan menjadi tumbal itu. Ia memikirkan orang-orang yang ia cintai, ibunya yang sakit-sakitan, adiknya yang masih kecil, bahkan tetangga-tetangga yang baik padanya. Namun, setiap kali ia mencoba membayangkan kehilangan salah satu dari mereka, hatinya terasa hancur. Malam itu, Lisa tidak bisa tidur. Ia berbaring di atas tikar tipis yang menjadi tempat tidurnya, menatap langit-langit rumah yang gelap. Suara jangkrik dan kodok dari luar seolah menemani kegelisahannya. Ia merenungkan keputusannya, bertanya-tanya apakah ini benar-benar jalan yang harus ia tempuh. Namun, setiap kali ia memikirkan keadaannya yang semakin terpuruk, tekadnya kembali menguat. Ia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk merubah nasibnya. Keesokan harinya, Lisa bangun dengan perasaan tidak tenang. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, mempersiapkan warungnya dan melayani pelanggan. Namun, pikirannya terus terdistraksi oleh rencana malam itu. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya, tetapi para pelanggan setianya, seperti Bu Marni dan Pak Joko, merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Lisa. Mereka bertanya apakah ia baik-baik saja, dan Lisa hanya mengangguk sambil tersenyum paksa. Saat matahari mulai terbenam, Lisa menutup warungnya lebih awal. Ia mempersiapkan diri untuk kembali ke desa sebelah dan menemui Mbah Suro. Ia mengenakan baju sederhana, sarung, dan kerudung hitam.
Ia juga membawa sesaji yang diminta oleh Mbah Suro, seekor ayam hitam, kembang 7 rupa, dan selembar kain kafan. Semua barang itu ia beli dengan sisa uang yang ia miliki, meskipun itu berarti ia harus mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari. Perjalanan ke desa sebelah terasa lebih menegangkan dibandingkan sebelumnya. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, dan bayang-bayang pohon besar di tepi jalan membuatnya merasa seperti diawasi. Suara-suara aneh dari hutan kecil di sekitarnya semakin menambah ketegangan. Namun, Lisa terus berjalan dengan tekad yang kuat. Ia merasa bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Sesampainya di rumah Mbah Suro, Lisa mengetuk pintu dengan hati berdebar. Mbah Suro membuka pintu dengan senyum misterius, seolah-olah sudah menunggu kedatangannya. "Masuklah," kata Mbah Suro dengan suara serak. Lisa memasuki rumah itu, yang terasa lebih gelap dan lebih menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Mbah Suro memintanya duduk di tikar tua di tengah ruangan, sementara ia mempersiapkan ritual itu. Mbah Suro mengambil beberapa benda mistis dari sudut ruangan, seperti patung kecil, lilin hitam, dan sebuah buku tua yang penuh dengan tulisan aneh. Ia juga mengambil sebuah mangkuk berisi air yang dianggap keramat. "Kita akan melakukan ritual ini di tengah hutan," kata Mbah Suro tiba-tiba. Lisa mengangguk, meskipun hatinya semakin berdebar. Mereka berdua keluar dari rumah dan berjalan menuju hutan kecil di belakang desa. Hutan itu gelap dan sunyi, dengan hanya cahaya bulan yang menerangi jalan mereka. Suara binatang malam seperti burung hantu dan kelelawar menambah kesan angker. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di sebuah pohon besar yang dianggap keramat oleh warga setempat. Pohon itu tinggi dan rimbun, dengan akar-akar yang menjalar di tanah. Mbah Suro memintanya duduk di bawah pohon itu, sementara ia mulai menyiapkan ritual. Mbah Suro meletakkan sesaji di depan pohon, kemudian menyalakan lilin hitam dan membakar dupa. Aroma dupa yang menyengat memenuhi udara, membuat Lisa merasa sedikit pusing. Mbah Suro mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh Lisa. Suaranya serak dan penuh wibawa, seolah-olah memanggil sesuatu dari alam gaib. Lisa diminta untuk menutup matanya dan duduk diam. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilinginya. Ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Setelah beberapa saat, Mbah Suro berkata, "Ritual sudah selesai. Kekayaan akan datang padamu, tetapi ingat, tumbal harus diberikan dalam waktu 1 bulan." Lisa membuka matanya perlahan, merasa lega bahwa ritual itu sudah selesai. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ketakutan akan konsekuensi yang harus ia hadapi. Mbah Suro memandangnya dengan tatapan yang dalam. "Kau harus siap," katanya dengan suara tegas. Lisa mengangguk perlahan, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Ia merasa bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah malam ini. Lisa pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena ritual itu sudah selesai, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ketakutan akan tumbal yang harus ia berikan. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah ia sanggup memberikan nyawa seseorang yang dicintainya? Namun, tekadnya sudah bulat. Ia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Malam itu, Lisa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ritual yang telah dilakukan, dan siapa yang akan menjadi tumbal. Ia merasa terjebak dalam dilema yang besar, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia telah mengambil langkah pertama menuju sebuah keputusan yang akan merubah hidupnya selamanya. Sejak ritual pesugihan dilakukan, kehidupan Lisa berubah drastis. Warung nasi gorengnya yang sebelumnya sepi, tiba-tiba ramai dikunjungi pelanggan. Orang-orang dari desa lain bahkan datang khusus untuk mencicipi nasi goreng teri buatannya. Rasanya seolah-olah lebih nikmat dari sebelumnya, dengan aroma yang menggoda dan bumbu yang pas. Penghasilannya meningkat pesat, dan Lisa bisa membeli banyak hal yang selama ini hanya ia impikan.
Warungnya diperluas, dengan meja dan kursi baru yang lebih nyaman. Ia juga bisa membeli pakaian baru untuk dirinya, ibunya, dan adiknya. Namun, di balik kesuksesannya, Lisa merasa tidak tenang. Ia sering bermimpi buruk di malam hari. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok bayangan yang mengintai, dan mendengar suara bisikan yang tidak jelas. Ia juga sering merasa ada yang mengawasinya, bahkan di siang hari ketika warungnya ramai. Suatu kali, ia melihat bayangan hitam di sudut warungnya, tetapi ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang. Lisa mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia berpikir bahwa itu hanya efek samping dari ritual yang ia lakukan. Namun, semakin hari, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ia mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. 1 bulan telah berlalu, dan Lisa mulai panik. Ia tidak tahu siapa yang akan menjadi tumbal. Ia mencoba mengingat-ingat kata-kata Mbah Suro, "Kau harus memberikan nyawa seseorang yang kau cintai." Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari siapa yang akan menjadi tumbal itu. Ia memikirkan ibunya yang sakit-sakitan, adiknya yang masih kecil, bahkan tetangga-tetangga yang baik padanya. Namun, setiap kali ia mencoba membayangkan kehilangan salah satu dari mereka, hatinya terasa hancur. Suatu malam, ibunya tiba-tiba jatuh sakit parah. Tubuhnya menggigil, dan ia mengeluh sakit di seluruh tubuhnya. Lisa mencoba memberikan obat tradisional, tetapi kondisi ibunya semakin memburuk. Keesokan harinya, Lisa membawa ibunya ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan bahwa kondisi ibunya sangat kritis dan tidak mungkin selamat. Lisa merasa hancur. Ia sadar, inilah tumbal yang diminta oleh makhluk gaib. Beberapa hari kemudian, ibunya meninggal dunia. Lisa merasa bersalah dan menyesal. Ia terus memikirkan keputusannya untuk melakukan pesugihan, dan bagaimana itu telah merenggut nyawa ibunya. Ia menangis sepanjang malam, merenungkan kesalahannya yang tidak bisa ia maafkan. Setelah kematian ibunya, Lisa merasa hidupnya hampa. Meskipun ia kini kaya, kebahagiaan yang ia cari tidak pernah datang. Ia sering menyendiri, menangis, dan merenungkan keputusannya yang salah. Suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan ibunya. Ibunya berkata, "Lisa, kekayaan yang kau dapatkan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Kau telah mengorbankan cinta demi materi." Lisa terbangun dengan perasaan hancur. Ia menyadari bahwa pesugihan yang dilakukannya hanya membawa kesengsaraan. Ia mencoba mencari Mbah Suro untuk membatalkan pesugihan, tetapi dukun itu sudah menghilang tanpa jejak. Warga desa mengatakan bahwa Mbah Suro telah pindah ke tempat yang tidak diketahui, meninggalkan rumahnya yang kosong. Lisa pun memutuskan untuk menutup warungnya dan pergi dari desa itu. Ia meninggalkan semua kekayaannya, berharap bisa memulai hidup baru. Ia pergi ke kota besar, mencoba mencari pekerjaan yang halal. Namun, nasib buruk terus mengejarnya. Beberapa bulan kemudian, Lisa ditemukan meninggal di sebuah pondok kecil di hutan. Tubuhnya kurus kering, seolah tidak makan selama berhari-hari. Warga desa percaya bahwa itu adalah balasan karma atas perbuatannya. Kisah Lisa menjadi peringatan bagi semua orang bahwa kekayaan yang didapat dengan cara tidak benar hanya akan membawa kesengsaraan. Ia mengorbankan cinta dan hubungan dengan orang yang dicintainya demi kekayaan materi, tetapi pada akhirnya, ia hanya mendapatkan penyesalan dan kesengsaraan. Hikmah yang bisa diambil, cerita ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak bisa didapat dengan cara instan atau melalui jalan pintas. Setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri hanya akan membawa penyesalan. Lebih baik bekerja keras dengan jujur dan bersabar, karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan materi, cinta, kejujuran, dan hubungan baik dengan orang-orang yang kita cintai jauh lebih berharga daripada kekayaan materi.